Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Salam sehat buat semuanya. Teman-teman yang berbahagia, tentu teman-teman tidak asing dengan ungkapan yang menyatakan bahwa dunia adalah malu dan kita adalah bagian dari pertunjukan. Maka setiap tindakan kita, setiap tingkah laku kita, apapun aktivitas kita merupakan bagian dari pertunjukan besar yang kita sebut dengan hidup. Dalam setiap pertunjukan pasti perlu berbagai sarana untuk menunjang agar pertunjukan itu dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan tentu saja pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat mengena di hati target audiens kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita juga perlu berbagai macam sarana untuk menunjang kualitas kehidupan kita. Baik itu dalam hal finansial, dalam hal hubungan dengan keluarga, dengan sosial, dalam hal pekerjaan, dan berbagai macam hal lainnya. Salah satu sarana penting dalam kehidupan kita adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum, atau yang lebih sering kita sebut dengan public speaking. Bersama saya Syukur Waloya, beberapa menit ke depan kita akan membicarakan mengenai public speaking, ya, bukan hanya sekedar keterampilan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengenal dan menggali potensinya pada diri kita. Teman-teman yang berbahagia, sebelum ini kita melakukan public speaking, ada baiknya kita melakukan perenungan diri. Perenungan diri di sini bukan berarti kita harus menepi, menatap langit, mengingat kembali sakitnya diduga pergi. Tidak simpel itu teman-teman. Karena yang pergi biar pergi, ada engkau yang selagi menemani. Ya, perenungan diri di sini adalah bertujuan untuk lebih mengenal siapa diri kita. Mungkin banyak di antara kita yang belum begitu paham, belum begitu mengetahui tentang siapa diri kita sebenarnya. Entah itu apa minat kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Ya, kita analogikan saja seperti sebuah pertempuran. Ketika dalam pertempuran seorang jenderal tidak mengerti bagaimana karakteristik dari pasukannya, apa kelebihan pasukannya dan apa kekurangan pasukannya, maka 90% kemungkinan beberapa wanita akan mengalami kekalahan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita lebih mengenal siapa diri kita, apa passion kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, maka kita dapat memaksimalkan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, dan kita bisa meminimalisir potensi-potensi risiko karena kelemahan yang kita miliki. Dan ketika kita berjalan sesuai dengan passion kita, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati, sehingga hasilnya pun akan jadi lebih baik dan lebih beraktif. Maka teman-teman, jangan jadikan public speaking hanya sebagai sekedar sebuah keterampilan, atau hanya sekedar kewajiban untuk menyampaikan sesuatu. Tapi mari kita jadikan public speaking sebagai sebuah petualangan seru dalam kita mengenal siapa diri kita, dalam kita menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang tersembunyi dalam diri kita. Teman-teman, selanjutnya kita juga harus menjadi ahli terlebih dahulu untuk memulai public speaking. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa keahlian adalah sebuah keterampilan yang diasah atau kita melakukan latihan ya secara terus-menerus dan konsisten. Mengenai konsistensi, saya ingat sebuah ungkapan yang saya dapatkan dari sebuah komunitas, yaitu ini sahabat dari community yang dikelola oleh Mas Wolaik. Beliau mengatakan satu ilmu dengan 1000 kali praktek akan lebih baik daripada 1000 ilmu dengan 1 kali praktek. Saya sependapat dengan apa yang beliau katakan. Menurut pemahaman saya, ketika kita memiliki satu ilmu, sedikit ilmu, tetapi seringkali kita praktekkan, seringkali kita aplikasikan, maka kita akan jadi lebih paham, lebih memahami, dan kita akan menjadi memiliki keahlian dalam bidang ilmu tersebut. Namun ketika kita memiliki banyak ilmu, kita mempelajari banyak sekali ilmu itu, tapi tidak pernah kita aplikasikan, tidak pernah kita praktekkan, maka ilmu itu hanya akan seperti sebuah lalu, seperti debu yang tertiup oleh angin-angin ilmu baru yang ingin kita pelajari. Kita bisa memulai latihan-latihan dengan sesuatu yang kecil. Tidak harus kita langsung terjun di depan forum, nanti itu akan terasa sangat berat. Kita bisa mulainya dengan sesuatu yang kecil terlebih dahulu, seperti kita belajar membalas chat
di grup, atau mungkin kita bisa berbicara dengan teman, dengan keluarga, berbicara di depan cermin, atau berbicara di depan kamera seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, untuk topik yang kita ambil, tidak harus topik-topik yang akurat. Kita bisa ambil topik-topik yang kita rasa dekat dengan kita. Kita nyaman dengan topik tersebut. Mungkin bisa mengenai pekerjaan, aktivitas sehari-hari, keluarga, dan lain sebagainya. Yang penting kita merasa nyaman untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, sehingga mental kita menjadi lebih kuat, kita bisa lebih berani untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Nah, setelah kita merasa nyaman, kita bisa meningkatkan sedikit demi sedikit perlahan dengan perlahan karena teknis dalam public speaking seperti intonasi, seperti kontak mata, gerak tubuh, dan lain sebagainya, sehingga mungkin tanpa kita sadari kemampuan kita akan meningkat dengan pesat. Nah, teman-teman, ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang baru, tentu perasaan kita akan campur aduk. Nah, mungkin ada perasaan takut, grogi, khawatir, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tidak perlu risau dengan apa yang dirasakan tersebut, karena itu merupakan suatu hal yang alami, suatu hal yang naluriah. Karena kita sebagai manusia secara naluriah pasti mungkin selalu berada di zona nyaman. Kita tidak suka dengan sesuatu hal yang baru yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi kita harus tahu, teman-teman, bahwa di luar zona nyaman adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh dan berkembang. Karena ketika kita berada di luar zona nyaman, maka pikiran kita, otak kita akan dipaksa untuk berinovasi, membuat strategi-strategi itu, sehingga kita bisa merubah sesuatu yang tidak nyaman tersebut menjadi zona nyaman kita yang lebih luas. Dan tentu saja, teman-teman, seorang pemberani bukanlah orang tidak pernah mempunyai rasa takut sama sekali. Tetapi seorang pemberani adalah orang yang mampu berdamai dengan ketakutannya. Nah, kita bisa menyiasati ketakutan kita. Kita bisa berdamai dengan ketakutan kita dengan melakukan latihan-latihan seperti yang saya katakan tadi. Nah, ketika kita berani melangkah maju, maka kita selangkah lagi untuk potensi kita yang lebih besar. Teman-teman, mungkin kita akan segera mendekati sesi terakhir dari video saya. Sebelumnya saya ingin menyatakan bahwa hidup banyak sekali, tetapi ketika kita melakukan kehidupannya dengan benar, maka satu kali saja saya sebutkan, public speaking merupakan salah satu jalan kita untuk menjalani kehidupan kita dengan benar. Maka dari itu, teman-teman, jangan pernah takut untuk berbicara, jangan pernah ragu untuk berbicara. Mari kita berbicara dengan hati dan pikiran yang terbuka. Karena setiap kata yang kita sampaikan tidak hanya berpotensi untuk mengubah diri kita, tapi juga bisa membentuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tunggu kritik dan misalnya. Mari kita bertumbuh dan berkembang bersama. Bersama saya Sugeng Waluyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.